Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi yang terakhir. Ada model penerapan prinsip dakwah antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa dakwah antar budaya adalah metode penyebaran Islam yang memperhitungkan keberagaman budaya di masyarakat. Nah, Islam sendiri mengajarkan kita untuk memahami perbedaan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, dalam pembahasan kali ini penerapan dakwah antar budaya yang dilakukan di kehidupan sehari-hari ini ada tiga, yakni ada pendidikan multikultural, terus ada kegiatan sosial bersama, dan ada pelatihan bagi para dai seperti di Mindmap tersebut. Nah, yang pertama itu ada pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural dalam dakwah antar budaya ini bertujuan untuk mengenal Islam dengan pendekatan yang menghargai perbedaan budaya. Nah, dengan cara ini masyarakat dapat memahami Islam tanpa merasa kehilangan identitas budayanya sendiri. Nah, contoh penerapannya di situ ada dua ya teman-teman, ada kajian Islam yang mengajarkan keberagaman, di mana kajian Islam itu seharusnya mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keterbukaan terhadap budaya lain, sehingga dipandang bahwa Islam itu tidak menutup diri. Nah, ini penting karena agar masyarakat itu memahami bahwa Islam tidak menolak budaya, melainkan menyaring dan menyesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, pendidikan multikultural ini berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Nah, kemudian contoh yang kedua ada pendidikan agama yang inklusif atau yang menghargai perbedaan budaya lain. Di mana dalam proses pendidikan agama penting untuk menanamkan pemahaman bahwa Islam dapat dipraktikkan dalam berbagai konteks budaya. Nah, di sini PR juga bagi seorang dai harus mampu menjelaskan bahwa hukum Islam itu hukum Islam dengan mempertimbangkan budaya setempat yang masih sesuai dengan syariat. Nah, kemudian yang poin kedua itu ada kegiatan sosial bersama. Nah, kegiatan sosial bersama itu konotasinya dakwah tidak hanya berupa ceramah atau kajian saja, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang memiliki arti tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Nah, contoh penerapannya juga ada dua teman-teman, ada kegiatan bakti sosial yang melibatkan berbagai komunitas. Nah, kenapa sih harus melibatkan berbagai komunitas? Karena bertujuan untuk mempererat hubungan antar budaya dalam masyarakat. Nah, terus kegiatannya itu seperti apa saja? Bisa pemberian bantuan untuk kaum duafa atau kesehatan gratis, cek kesehatan gratis, atau juga bisa program pendidikan gratis misalnya untuk anak-anak kurang mampu. Nah, yang kedua ada kolaborasi antar budaya yang melibatkan organisasi Islam dan komunitas lintas budaya. Nah, ini tuh bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan komunitas dari berbagai latar belakang. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat dari budaya lain bisa memahami, oh ternyata hidup itu harus berdampingan gitu, harus saling harmoni gitu. Nah, ini juga contohnya bisa mengadakan acara dialog lintas budaya atau lintas umat beragama misalnya. Nah, terus yang ketiga itu ada pelatihan bagi dai. Nah, kenapa sih harus ada pelatihan bagi dai? Karena ya seperti yang kita tahu ya, bahwa dai itu harus mempunyai kapabilitas skill komunikasi dan lainnya gitu agar dakwahnya dapat diterima. Nah, untuk menyampaikan dakwah tersebut ya, contohnya misal bisa dengan efektif. Kalau misalnya dai-nya tidak mempunyai kemampuan yang cukup gitu, pasti tentu dakwahnya itu akan ditentang. Nah, ini selaras dengan Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, contoh penerapannya juga ada dua ya teman-teman, ada workshop tentang metode dakwah berbasis budaya. Nah, pelatihan ini juga bertujuan agar para dai itu terbekali dengan strategi dakwah yang sesuai dengan budaya setempat. Nah, dengan demikian itu pesan Islam yang disampaikan oleh dai dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan, khususnya di uh, desa tersebut gitu, contoh di daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada pelatihan skill komunikasi antar budaya bagi para dai. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa komunikasi itu adalah kunci dalam hubungan. Nah, di sini juga perlu seorang dai memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan ajaran Islam
tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Dan ketika komunikasi si dai-nya baik, tentunya dakwahnya juga akan diterima. Nah, 3 poin tadi itu menjadi tolak ukurnya itu agar dakwah kita menjadi lebih bijaksana, karena ketika dakwah kita bijaksana akan membuat Islam itu terlihat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin dan membawa